Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagamu Japanese Class. Masih bareng Mutia Amanda di sini. Hari ini seperti biasa, kita punya bahasan yang menarik banget untuk kita obrolin. Dan kali ini aku pengen bahas tentang tes bahasa Jepang, teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin kita dari Wagamu Japanese Class. Jadi ini adalah channel buat teman-teman semua belajar bahasa Jepang secara otodidak. Buat yang pengen tahu tentang Jepang lebih banyak, baik dari budayanya, bahasanya, dan serba-serbi kerja di Jepang, kalian wajib subscribe dari sekarang. Cus! So, siapa di antara kalian yang menang war tiket JLPT? Boleh absen? Ayo absen dulu, siapa nih yang menang? Bukan menang ya, siapa yang dapat nih kuotanya? Dan kalian ikutan JLPT N berapa sih? Apakah N5, N4, N3, N2, atau N1? Boleh komen dong, aku penasaran juga nih kalian tuh di level berapa sih JLPT-nya? Karena ngomongin soal kuota JLPT itu sebenarnya gimana ya? Susah-susah gampang ya teman-teman. Kalau ngomongin daftarnya sih sebenarnya mah gampang banget ya, asal tahu caranya ya iyalah ya. Jadi caranya gini guys, kalian tinggal akses aja website JLPT Indonesia, terus kalian tinggal apply atau daftar aja. Kalian mau ikutan tesnya yang N berapa kayak gitu. Nah, yang jadi problem adalah bukan cara daftarnya, tapi ketika daftar itu banyak banget nih ternyata yang mau daftar juga. Jadi kamu bisa bayangin nggak ketika kamu lagi buka website itu tuh barengan sama 1000 atau ribuan orang lainnya yang juga mau daftar. Bisa kalian bayangkan itu udah kayak war ticket konser Coldplay lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu dapetin kuota untuk ikutan tes, untuk ikutan JLPT, itu berarti wah suatu anugerah ya teman-teman. Nah, tinggal persiapannya udah sampai mana nih yang mau aku tanyain, persiapan JLPT kalian gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalau kalian udah dapet nih si kuotanya, kalian harus manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ngomongin soal JLPT sendiri, JLPT ini kan kalian tahu ya hanya diadakan setahun 2 kali, yaitu di pertengahan tahun dan juga di akhir tahun. Jadi memang bener-bener bisa dibilang langka lah ya kesempatannya ya. Dan kalau misalkan kalian war-nya nih untuk di level-level yang basic kayak N5 atau N4, itu mah kayaknya bakal susah banget. Tapi kalau misalkan kalian ikutannya di yang N3, N2 atau N1 itu mungkin kuotanya masih agak banyak, jadi nggak terlalu war lah teman-teman. So, bisa kalian bayangkan kan betapa susahnya nih untuk daftar N5 atau N4. Kebayang dong? Kalau kita tanya kenapa sih orang mau daftar N4 gitu ya, kenapa sih orang mau repot-repot pengen ikutan JLPT N4, sebenarnya buat apa sih? Salah satu fungsinya itu adalah sebagai persyaratan untuk apply visa Tokteigino atau Specified Skilled Worker ya, dimana ini bisa digunakan untuk visa kerja ya, visa Tokteigino lah untuk kerja di Jepang kayak gitu guys. So, kalau kita lihat sendiri dari war kuota JLPT aja udah susah, ada nggak sih alternatif lain gitu ya yang bisa kita gunakan untuk apply visa Tokteigino ini atau visa TG ini? Nah, salah satu alternatif lain adalah namanya JFT Basic A2 ya. Singkatan dari Japan Foundation Test. Levelnya Basic A2 ini tuh sama atau setara dengan JLPT N4. Wah, jadi sebenarnya kita senang ya karena sudah ada alternatif lain nih untuk kita yang mau apply visa TG. Jadi nggak perlu pakai JLPT N4, kita bisa melampirkan juga sertifikat kalau kita udah lulus JFT Basic A2 kayak gitu. Dan tes ini tuh diadakannya oleh Japan Foundation sebulan sekali. Makanya kuotanya nggak begitu berebut ya teman-teman. Cuman teman-teman tahu sendiri ya, pada prakteknya tes JFT ini, JFT Basic A2 ini tuh ada oknum-oknum tertentu, teman-teman tahu lah ya, yang suka memanfaatkannya. Jadi kadang-kadang dipermainkan nih biayanya bisa jadi lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal dari JLPT N4. Makanya kalau teman-teman di sini mungkin banyak uang ya, nggak masalah lah, kalian tinggal bayar aja untuk ikutan JFT Basic A2 ini. Tapi apakah mau seperti itu gitu kan? Nah, mengingat juga kalau misalkan JLPT gitu ya, wah JLPT ini kan war banget, mana setahun hanya 2 kali, udah setahun 2 kali daftarnya susah, udah gitu hasil tesnya juga nunggu berbulan-bulan, sedangkan urgency untuk pekerja asing bisa langsung kerja di Jepang itu harus cepet kayak gitu kan. Nah, ditambah lagi kita lihat kalau tes JFT ini ada calo-calo juga, ada oknum-oknum gak bertanggung jawab. Kira-kira ada alternatif lain gak ya untuk tes bahasa Jepang ini?
Nah, ini yang menarik. Sama halnya dengan bahasa Inggris, teman-teman, di mana ada banyak opsi tes ya. Kalau di bahasa Inggris tuh ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS, dan lain-lain. Nah, di bahasa Jepang juga sama nih, ternyata ada beberapa opsi tes lainnya. Seperti misalnya ada NAT test, ada J test gitu, dan juga ada yang namanya JLCT. Nah, dan masing-masing dari tes-tes ini tuh sebenarnya sudah diakui juga secara internasional dan bisa digunakan sama teman-teman semua untuk apply visa student di imigrasi Jepang. Wih, asik ya. Cuman memang yang masih masih diharapkan oleh banyak orang adalah bahwa tes-tes ini tuh nanti kedepannya bisa juga digunakan sebagai alternatif untuk apply visa TG. Karena sampai sekarang memang masih diajukan, tapi belum di ACC juga nih sama pemerintah Jepang. Kita doakan saja ya teman-teman. Semoga nanti tes-tes ini juga bisa setara dengan JLPTN 4 atau JFT Basic A2. Sehingga kita nggak perlu repot guys sama calo-calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Kalau teman-teman yang mau magang di Jepang mah sebenarnya dari nol juga bisa ya. Kalian buta huruf, belum ngerti Jepang sama sekali juga sebenarnya nggak apa-apa kalau mau magang di Jepang. Tapi yang jadi problema adalah program magang ini kan soon akan dihapus ya teman-teman. Dan bakal diganti dengan program yang lebih advance yaitu Ikusei Shuro. Dan kita belum tahu juga nih perihal Ikusei Shuro ini tuh nanti seperti apa persyaratannya, level bahasanya harus segimana, konon katanya sih harus N5 loh teman-teman, bahkan mungkin N4. Waduh, kalau gitu semakin banyak dong orang yang akan war kuota JLPTN 4 atau JFT Basic A2. Iya nggak sih? Makanya kita benar-benar berharap nih semoga alternatif tes lainnya ini benar-benar bakalan menjadi solusi untuk bisa kita bisa lebih banyak lah opsi tes yang bisa kita ambil ke depannya. So, sudahkah teman-teman semua ngeluarin uang untuk war tiketnya? Dan apakah kalian sudah dapat tiket atau kuotanya? Buat yang udah dapat juga udah sejauh mana nih persiapannya? Manda penasaran? Boleh langsung komen di kolom komen ya. Karena apa guys? Karena emang paling sakit hati itu udah dapet kuotanya, tapi kamu nggak belajar dengan betul. Jadi aku juga pengen tahu progres belajarnya udah sampai mana, persiapannya udah sampai mana. Jangan sia-siakan kuota tes yang udah kalian dapetinnya. Itu pesan dari aku. Masih ada waktu sampai dengan tes nanti teman-teman, jadi kalian harus rajin dari sekarang untuk dapetin hasil yang terbaik biar nggak sakit hati guys. Itu mungkin pesan dari aku ya. So thank you buat teman-teman yang udah tontonin video ini dari awal sampai selesai. Boleh bantu share juga nih videonya ke teman-teman yang lain, terutama yang memang tertarik pengen ambil JLPT atau tes-tes bahasa Jepang. Langsung bantu di share ya. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya dari Wagamu Japanese Class. Kalau gitu Manda pamit. Arigato, mata ne, dadah.